Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana caranya mengatasi rasa homesick. Homesick itu adalah ketika kamu kangen banget gitu ya sama kampung halaman atau sama orang tua kamu di rumah gitu misalnya, ketika kamu merantau ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk di Instagram dari Valentina ya. Dia bilang kayak gini, "Halo Bang, saya Valen. Terima kasih banyak Bang buat podcast yang sangat membantu keresahan anak muda sekarang. Bang, saya mau bertanya, gimana sih cara mengatasi homesick? Soalnya gini Bang, saya kuliah di luar kota dan sudah ngekos. Cuman beberapa waktu saya sering ngerasa pengen pulang ke rumah. Alhasil homesick ini cukup mengganggu dalam jam-jam produktif dan jam-jam belajar saya Bang. Mohon pencerahannya ya Bang. Terima kasih banyak dan sukses selalu Bang Bordes." Oke, thank you Valen atas pertanyaannya. Mungkin buat kamu di sini juga ada pendengar podcast ini yang lagi merantau dan lagi homesick. Mungkin tips ini bisa kamu pakai kayak gitu ya. Pertama-tama, homesick itu adalah hal yang wajar. Jadi memang ketika kita sudah lama menetap di suatu tempat, sudah terbiasa di sana dengan orang-orangnya, dengan kehadiran orang tua dan lain-lain, akhirnya ketika kita berpindah ke tempat yang baru yang jauh dari tempat yang lama, ada rasa kangen dan rindu gitu ya. Dan itu adalah hal yang wajar. Ketika seseorang udah terbiasa dengan suatu hal, tiba-tiba hal tersebut berubah gitu. Itu hal yang wajar. Nah, saya pun juga merasakan hal yang sama ya. Jadi saya tuh merantau dulu ketika lulus SMA, itu saya merantau ke Surabaya untuk kuliah psikologi di sana selama 4 tahun. Terus saya lanjut kuliah S2 psikologi juga di Surabaya juga 2 tahun. Jadi kurang lebih 6 tahun merantau. Dan sekarang di Jakarta udah I think 3 tahun 4 tahunan gitu. Jadi kayak udah almost 10 tahun udah berada di kota yang berbeda dibandingin orang tua saya. Dan KTP saya pun juga udah berubah sekarang. Udah KTP Jakarta bukan KTP Jogja lagi kayak gitu. Dan ketika saya di Surabaya, terutama ketika pertama kali Surabaya beberapa bulan awal, 2 tahun 3 tahun awal ketika kita merantau, itu pasti akan ada rasa kangen banget kayak gitu. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya memang kamu belum bisa pulang, kamu bisa telepon, kamu bisa video call, kamu bisa ngobrol gitu ya dengan orang tuamu. Kalau dulu mungkin belum bisa video call kayak sekarang, tapi sekarang bisa video call. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pertemuan langsung itu tentu akan berbeda rasanya dengan pertemuan secara virtual. Ya, pasti akan berbeda. Karena ketika kita bertemu secara langsung, secara fisik, kamu bisa ngelihat dia secara langsung, kamu bisa pegang dia, kamu bisa dengar langsung suaranya, kamu bisa peluk. Itu hal yang berbeda ya, gitu ya, dibandingin secara virtual. Jadi kalau memungkinkan, kenapa enggak kamu bisa sesekali pulang gitu ya. Kalau terjangkau agak dekat dan tidak terlalu jauh terjangkau gitu, kenapa enggak kamu pulang dulu lah sebentar. Tengoklah orang tua, ngobrol lah kayak gitu. Ketika kamu kangen kayak gitu. Mereka juga pasti kangen sama kamu kan. Saya pernah kasih surprise waktu itu ketika di Surabaya. Surprise ke orang tua saya, di mana diam-diam saya nabung dan untuk saya bisa pulang ke Bontang, Kalimantan Timur. Jadi sebelum orang tua saya pindah ke Jogja, beliau tinggal di Bontang, Kalimantan Timur karena dulu kerja di sana gitu ya. Akhirnya saya nabung waktu itu untuk bisa ngasih surprise tiba-tiba pulang. Kalau nggak salah di libur tengah tahun itu saya pesan tiket pesawat, pesan tiket nggak salah naik Lion Air waktu itu yang harganya akrab sama kantong mahasiswa gitu ya. Flight dari Surabaya ke Balikpapan saya lanjut darat gitu ya ke Bontang, Kalimantan Timur. Sebenarnya bisa pesawat tapi itu pesawat perusahaan, dan kalau pakai pesawat perusahaan pasti akan ketahuan gitu ya. Maksudnya, oh saya pulang nih kalau saya misalnya mengajukan misalnya naik pesawat tempat orang tua saya kerja. Akhirnya saya naik darat dan saya kasih surprise. Saya datang sore-sore jam 5 sore, akhirnya sampai di rumah. Saya ketok-ketok hari Sabtu itu saya masih ingat banget. Dan untungnya ibu saya ada di rumah. Terus ngelihat, wah Andre pulang. Itu sangat-sangat tidak tergantikan tuh momen-momen melihat mimik wajah orang tua ketika
happy banget ngeliat anaknya dan seakan-akan nggak percaya, oh kamu pulang gitu kan. Dan sisanya sih saya menikmati selama di Bontang ya, dimana saya bisa ketemu orang tua, bisa main basket di sana. Dan ketika sama orang tua tuh kayaknya ada rasa aman gitu ya, rasa tenang gitu, kayak dilindungi gitu kan. Perasaan itu yang mungkin kita nggak dapat ketika kita merantau. Tapi ingat bahwa, terutama mungkin buat yang cowok ya, kamu nanti akan hidup sendiri gitu kan. Kamu akan meninggalkan orang tuamu, kamu bikin keluarga sendiri kayak gitu. Maka dari itu kita harus untuk bisa tangguh juga gitu. Mungkin 2 tahun awal ketika merantau kita masih sering homesick dan lain-lain. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, lama-kelamaan kalau udah di atas 2 tahun itu seringkali tempat kita merantau itu malah berubah menjadi kampung halaman kita yang baru kayak gitu. Seringkali seperti itu. Meskipun tetap ya kita harus pulang tengok orang tua kita, tapi lama-kelamaan perasaan homesick yang harus pulang dan lain-lainnya itu lama-lama hilang sendiri kayak gitu. Dan ya udah, sekarang di mana tempat kita bekerja, tempat kita berkarya udah jadi kampung halaman yang baru. Jadi mungkin itu ya tips kalau dari saya untuk mengatasi rasa homesick. Tidak ada yang bisa menggantikan tatap muka langsung, memang itu yang utama. Tapi kalau misalnya nggak sempet ya video call dulu. Sekarang udah ada teknologi video call. Sementara itu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.